Nah teman-teman semua, sekarang saya lagi berada lagi di Sitinjelawi. Terlihat di sana bekas kebakaran yang kemarin siang. Kayaknya melebar ya, melebar dari tempat yang kemarin tuh ke arah panorama 1 Sitinjelawi. Kan kemarin pas kita nerbangin drone cuman di sana doang. Dan sekarang melebar. Nanti kita coba nerbangin drone lagi. Kita bakalan lihat bekas kebakaran yang semalam dan juga update flyover Sitinjelawi. Nah, oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini tepatnya masih di bulan Juni, bulan 6, dan di hari Minggu di tanggal 22 saya sampai di pas betul di gerbang flyover Sitinjelawi ini pukul 2:30, dan tadi terlihat kebakaran yang berbekas kemarin. Di atas sana banyak dedaunan ataupun pepohonan yang terbakar, udah mengering, dan nanti kita bakalan cek dan juga bakalan mengupdate kondisi terkini dari flyover Sitinjelawi ini. Jadi kemarin nggak sempat terlalu membahas flyover Sitinjelawi karena ada insiden kebakaran kemarin ya kan. Jadi sekarang kita bakalan mengupdate flyover Sitinjelawi ini. Oke, sekarang kita bakalan ke panorama 1 Sitinjelawi dulu. Kayaknya di sini ada perawatan drainase. Sekarang kita sudah sampai di panorama 1 Sitinjelawi. Nah, jadi panorama 1 Sitinjelawi ini kemiringan bisa mencapai 45 derajat. Salah satu lintasan dari Padang menuju Solo, inilah tanjakan ataupun tikungan yang kemiringannya mencapai 45 derajat. Kurangi kecepatan sekarang. Mohon maaf pekerjaan Anda terganggu, ada pemeliharaan jalan. Oh, yang tadi. Dan kayaknya kebakarannya sampai ke arah sana. Soalnya dari jauh tadi kelihatan sampai arah sini. Nih, bayangin nih, tingginya panorama 1 tanjakan Sitinjelawi ini. Bahkan kendaraan yang dari bawah pun nggak kelihatan. Tuh, dari puncak bukit sana mengarah ke sini tuh kayaknya jalur kebakaran yang kemarin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, ataupun sanak kasadonyo dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan ya. Nah, kali ini kita sudah berada di atas land clearing flyover Sitinjelawi. Kenapa ini saya bilang selalu flyover Sitinjelawi padahal belum ada flyovernya? Jadi dari awal memang ini sudah awal mula tahap pertama ataupun pembersihan lahan untuk pengerjaan flyover Sitinjelawi. Mungkin teman-teman semua yang sudah menonton video saya mulai dari awal mungkin sudah paham bahasa flyover Sitinjelawi walaupun bangunannya belum ada. Nah, kali ini di depan kita terlihat ada bulldozer yang lagi meratakan tanah timbunan yang dibawa oleh dump truck dan diturunkan di lokasi ini.
Dan sekarang kita mengarah ke lubang-lubang yang terlihat dari bawah. Nah, jadi ini adalah lubang-lubang di mana awal mula pembuatan pondasi. Kalau dilihat dari segi empatnya, berapa buahnya, ini pondasi-pondasi untuk bangunan seperti mes, perkantoran, dan lain-lainnya ya. Kalau dibilang pondasi untuk flyover kayaknya belum. Dan juga peralatan-peralatan seperti peralatan bangunannya udah pada datang, dan juga material-materialnya. Lokasi land clearing ini sudah ada beberapa titik pondasi yang akan didirikan bangunan. Dan juga teman-teman semua, terima kasih banyak sampai saat ini masih mengikuti HSN. Dan kemarin di tanggal 21, tepatnya sekarang di tanggal 22 Juni ya. Kemarin di tanggal 21 ada insiden di lokasi lahan flyover ini, yaitu kebakaran hebat perbukitan Sitinjelawi. Tepatnya berada di jalan masuk menuju land clearing flyover ini. Dan di sini juga terlihat satu alat berat ekskavator yang lagi menaikkan tanah timbunan ke dump truck. Dan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya, land clearing flyover Sitinjelawi ini sudah lumayan pesat, sudah lumayan meluas. Bahkan alat-alat berat yang awalnya 1-2 dan sekarang sudah banyak daripada sebelumnya. Mungkin teman-teman semuanya pada bertanya di video-video awal dulu, ini proyek besar kenapa alatnya cuma sedikit? Dan terlihat sekarang sudah mulai menjamur, sudah mulai banyak, dan bisa jadi tahap percepatan pengerjaan flyover akan berlangsung. Dan juga kita sekarang akan mengarahkan drone mengarah ke salah satu alat berat juga. Di sini terlihat ada alat berat ekskavator juga yang ingin menaikkan tanah timbunan ke dump truck. Bahkan di samping ekskavator itu ada seperti karung yang berwarna putih yang berisi tanah. Biasanya kalau karung yang berisi tanah itu gunanya buat memagar tanah. Ya bisa jadi seperti itulah ya. Dan teman-teman semua, Sitinjelawi ini adalah jalur ekstrim dari Kota Padang menuju Solo, jalur Sitinjelawi. Dan kemiringan di lintasan ini mencapai 45 derajat. Bayangin, susahnya kendaraan-kendaraan yang bermuatan yang bertonton bahkan puluhan ton menanjaki tanjakan Sitinjelawi ini. Dan kita akan bergerak lagi menuju salah satu land clearing yang sepertinya hari yang kemarin tidak ada. Dan di sini terlihat ada satu alat berat ekskavator dan vibro roller setelah diratakan sama ekskavator dan dipadati sama vibro roller. Ya, mudah-mudahan cepat kelar dan kita bisa menikmati pemandangan jalur Sitinjelawi ini. Ya, bisa jadi nanti setelah kelar, mungkin teman-teman semua sudah pernah ataupun sebagian yang sudah melalui kilo 9 penghubung antara Sumbar dan Riau. Kebetulan kilo 9 itu terletak di Sumbar. Bagaimana keindahan alamnya, bagaimana indahnya flyovernya, dan bisa jadi nih kita bakalan melihat juga situasi seperti kilo 9 di jalur Sitinjelawi ini. Dan di sini ada dua alat berat, yang satu kren, yang satu lagi alat bor. Yang awalnya dulu sempat ngebor satu titik dan sekarang juga sudah dicor dan sekarang terlihat di depan kita. Ya, mudah-mudahan cepat kelar ya. Nah, setelah kita lihat semua, tahap pertama land clearing ataupun pengerjaan-pengerjaan kantor, bangunan-bangunan lainnya, flyover Sitinjelawi. Kita akan mengarah ke titik yang satu lagi, seperti kebakaran yang kemarin. Apinya lumayan besar dan kita bakalan melihat update terkininya. Apakah semuanya hangus? Apakah semuanya rata sama api?
Nah, jadi ini nih tanjakan Panorama 1 Sitinjau Lawi. Ini salah satu tanjakan yang memiliki kemiringan 45 derajat. Mungkin teman-teman semua sudah pada tidak heran lagi yang mana tanjakan Panorama 1 yang biasanya bisa dibilang setiap harinya mengalami kecelakaan terus. Seperti yang saya bilang tadi, awal-awal mula video, terlihat kebakaran yang kemarin sampai ke arah Panorama 1. Nah, di depan mata kita ini adalah bekas kebakaran, terlihat dedaunan udah pada kering. Ini posisinya lagi berada di Panorama 1. Benar sekali, ini bekas kebakaran yang kemarin, yang awalnya cuma di puncak bukit yang di depan flyover Sitinjau Lawi, dan ini posisinya menjalar ke Panorama 1 Sitinjau Lawi. Dan satu lagi yang sangat menggegerkan, yang sangat bikin kita cemas karena kita nerbangin drone kemarin, yang sangat mengerikan, yaitu kebakaran ini terletak di bawah tali sutet ataupun saluran yang bertegangan tinggi. Dan ya, seperti yang kita lihat sama-sama, beginilah keadaan kondisi terkini bekas kebakaran kemarin di tanggal 21 Juni 2022. Banyak yang bertanya di video-video kemarin, kenapa belum ditangani? Pas kebetulan awal mula saya sampai di sini memang apinya lagi membara, dan informasi yang saya dapati di lapangan memang tim pemadam kebakaran lagi menuju lokasi ini.
kejadian pada hari ini. Untuk lebih seru, untuk lebih lengkap, jadi dianjurkan kepada teman-teman semua yang belum menonton video kebakaran kemarin, diharapkan menonton dulu supaya cerita kita menyambung pada hari ini. Dan yang sangat saya cemaskan kemarin, karena ini posisinya di atas bukit dan tidak ada akses buat ke atas, apa bisa tim pemadam kebakaran meluncurkan airnya menuju ke atas bukit ini. Dan alhamdulillah pada hari ini terlihat apinya sudah padam, bahkan asap pun tidak ada lagi. Ya, berarti 100% apinya tidak ada lagi. Beginilah ya teman-teman semua, kebakaran yang kemarin pas betul di depan gerbang masuk tahap 1 flyover si Tinjelawi ini. Nah teman-teman, tadi kita udah nerbangin drone, kita melihat pekerjaan flyover si Tinjelawi. Sudah ada beberapa lubang fondasi yang sudah dibikin dan palingan tinggal pengerjaan fondasi dan bangunannya. Dan material-material bangunan udah pada datang semua ya. Kalau dibilang dari alat, dari update sebelumnya mungkin udah banyak yang sekarang. Alat-alat beratnya udah pada datang. Dan juga mengenai kebakaran yang kemarin yang di sana, rupanya sampai ke panorama 1 ini jalar apinya, dan sekarang udah padam, tapi bekas apinya lebar ya, bahkan di samping di bawah tower sutet, tower saluran tegangan tinggi. Dan satu lagi tikungan ataupun tanjakan yang memiliki kemiringan 45 derajat, ya ini panorama 1 si Tinjelawi. Dan sekarang udah asar, udah sore, kita bakalan balik lagi ke Pariaman. Nah kalau misalkan dari Solo ataupun dari sana, arah sana, kalau buat berhentinya di posisinya sini ada tandanya. Dan inilah sore hari di si Tinjelawi. Kurang dan lebih saya minta maaf ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Ngeri. Suara anginnya bikin takut juga.